batasan-batasan itu bukan kita lihat dari realitas empiris yang nampak dari masyarakat. Bukan karena dia artis maka dia benar, enggak, tapi dari wahyu. Kita tahu mana yang benar dan kita tahu mana yang salah. Sebenarnya video ini tuh nggak bisa cuma dibahas dalam waktu 4 menit. Tapi saya cobalah untuk bahas di poin-poin yang penting-penting aja sebagai pemantik teman-teman biar cari tahu lebih gitu. Jadi sebulan yang lalu tuh saya ada buat artikel dengan judul dari keadilan sosial bagi yang good looking sampai grepe-grepe konsensual. Lumayan sensitif ya untuk dibahas sekarang, padahal masalah ini tuh udah sering dibahas gitu, tapi entah kenapa sekarang itu booming. Oke. Pemasalahan itu dimulai dari salah satu artis yang mungkin gak sengaja gitu mengunggah dirinya yang sedang digrepe-grepe oleh pacarnya di Instastories. Untuk lebih lengkapnya nanti artikelnya saya tulis secara lengkap gitu di kolom deskripsi atau dimanapun itu. Intinya di sini saya ingin membahas ada 3 stereotip yang terbangun di masyarakat, dan yang akan saya bahas ini stereotip yang terakhir, yang ketiga, yaitu grepe-grepe konsensual itu bukanlah sebuah kesalahan. Itu stereotip yang terjadi di dalam masyarakat. Nggak sedikit netizen itu beranggapan bahwa video grepe-grepe itu adalah sebuah pelecehan seksual. Padahal bagi teman-teman yang udah nonton secara gratis dan mencoba mikir lebih dalam lagi bahwa itu sebuah grepe-grepe konsensual ya kan, karena si ceweknya minta lagi gitu. Dan jika pun si cowok itu dilaporkan atas tuduhan pelecehan seksual, ya video itu nggak bisa dibukti ya kan. Poinnya ada pada dia itu hidup di lingkungan, si artis itu hidup di lingkungan di mana grepe-grepe itu adalah sebuah hal yang biasa di usia yang dia yang belia. Nah, ada komentar netizen yang saya garis bawahi tentang ya elah grepe-grepe itu enak kalian pasti juga sering, kalian pasti juga suka. Komentar yang seperti ini menunjukkan bahwa grepe dengan cara suka sama suka atau konsensual itu dapat menjadi dalih untuk melakukan sebuah kesalahan, untuk melakukan sebuah kemaksiatan, ya kan? Kalian juga pasti sering, kalian juga pasti pernah gitu kan. Ya selama kita suka sama suka, selama kita enak sama enak, ya udah ngapain diurusin gitu ya, nggak kayak gitu kan. Stereotip yang seperti ini tuh yang menurut saya paling bahaya ya, karena berkaca dari kasus si Reinhard Sinaga itu kan bukan masalah aspek hukuman aja, tapi aspek tata kemasyarakatannya juga ya kan. Begitu juga dengan kasus ini. Jika masyarakat itu masih aja mengimani stereotip yang suka sama suka ini atau konsensual, maka berhubungan seksual akan menjadi sebuah kebaikan jika dilakukan secara konsensual walaupun belum menikah, walaupun belum halal. Maka Bapak Ajis kayaknya bisa tersenyum senang gitu, karena konsep disertasinya itu tentang sahnya hubungan seksual non-marital konsensual berhasil diaplikasikan sekarang. Padahal hubungan seksual kan yang sah yang dilakukan setelah menikah ya kan. Grepe-grepe itu kan awal mula dari sebelum terjadinya having sex. Salah satu ciri-ciri grepe itu ada namanya cuddle, yaitu berciuman dan pelukan gitu, yang dilakukan oleh suami istri sebelum berhubungan seksual. Nah, cuddle ini juga bisa dilakukan oleh pasangan yang belum menikah asalkan konsensual. Itu yang kabar buruknya. Kabar buruknya lagi, cuddle yang dilakukan suka sama suka tanpa hubungan perkawinan itu seringkali berujung pada pemerkosaan, karena kan cuddle hanya kayak ciuman sama pelukan aja. Ketika lebih dari itu berarti udah pemerkosaan. Oke lah, kalau misalkan masih pacaran tiba-tiba kebablasan gitu sampai having sex, nggak apa-apa. Saya ya namanya juga sayang, suka sama suka, sayang kayak gitu, saling. Tapi ketika putus jangan pakai alasan aku jijik sama mas udah memperkosa aku jijik. Ya berasa jadi korban, terus cari-cari perlindungan, padahal kan dari awal janjinya suka sama suka. Jadi konsep konsensual yang sebelum menikah ini tumpang tindih gitu loh. Dari rentetan skema di atas kan jadi membuat kita yakin bahwa grepe-grepe itu ya atas dasar konsensual membuat posisi perempuan kan rentan untuk diperkosa. Secara umum seseorang bisa memberi persetujuan pada orang lain adalah ketika dia sadar. Pertama, merasakan sensasi di luar, misalkan merasakan panas, merasakan dingin. Terus sensasi itu berubah jadi tindakan. Oh, merasa panas nih, ada api. Oke, kita menjauh. Kemudian tindakan tadi itu memiliki koherenitas dengan premis-premis yang mengelilinginya. Tapi di dalam Islam, dan saya yakin di agama lain juga kayaknya berpikiran seperti ini, kesadaran itu nggak cukup dengan itu aja, tapi ada kesadaran spiritualitas namanya. Itu akan menjadi pondasi seorang muslim gitu. Ketika kita memberikan respon setuju, nggak setuju, suka atau nggak suka, itu kan berdasarkan dengan ilmu itu kita dapatin dari wahyu. Jadi ilmu dan kesadaran itu sangat berkaitan erat gitu. Jadi kesadaran itu tidak hanya mampu merasakan dari luar atau mampu
bertindak, tapi kesadaran itu adalah bagaimana manusia itu mampu mengenali diri, hakikat diri, dan apa yang harus dilakukannya, serta apa batasan-batasannya. Batasan itu kita tahu dari mana? Dari wahyu gitu. Jadi batasan-batasan itu bukan kita lihat dari realitas empiris yang nampak dari masyarakat. Bukan karena dia artis maka dia benar, enggak, tapi dari wahyu. Kita tahu mana yang benar dan kita tahu mana yang salah. Nah, sekali lagi ya, saya yakin semua agama kayaknya mengajarkan seperti itu sih, gitu. Kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang agama kita suruh gitu, dan kita membatasi diri sesuai dengan apa hukum-hukum yang agama telah tentukan, kayak gitu sih kayaknya kan kalau kita jadi manusia yang beragama. Oke, mudeng. Jadi sungguh sangat disayangkan gitu ya, tadi pagi dapat kabar Pak Muzamil tuh udah dilaporin. Nah, karena beliau membahas tentang yang konsensual itu tadi, kayak gitu. Di sini adanya pendidikan konsensual seks dengan persetujuan antara mahasiswa-mahasiswi, seks yang dianggap tanpa kekerasan, yaitu konsensual seks dengan persetujuan, dengan kesadaran, dianggap itu seks yang sehat, yang sah. Dengan konsep konsensual seks barat, maka itu bukan kekerasan. Saya kira ini sangat tidak patut untuk dikembangkan. Kenapa kalau udah bahas-bahas agama itu selalu dilaporin? Kenapa sih anti banget gitu sama agama?